Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Tutor of Math. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal kombinatorik ya. Dan juga ini juga bisa dibilang peribilangan juga. Jadi gabungan antara kombinatorik dan peribilangan. Oke, jadi langsung saja. Di sini misalkan diberikan A, B, C itu adalah satu bilangan bulat positif yang diambil secara acak pada himpunan bilangan 2020 bilangan sih pertama ya. Nah, terus tentukan peluang bahwa nilai dari ABC plus AB plus 2A itu habis dibagi oleh 5 atau dia merupakan kelipatan 5. Oke. Nah, di sini langsung saja ya kita coba bahas. Kita coba. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau oke, kita tahu bahwa 5 itu dia habis membagi 2020. Nah, maka kita bisa partisi, kita bisa bagi himpunan ini, himpunan 1, 2, 3 sampai 2020 itu menjadi 5 kelas ya. 5 kelas. Jadi kita partisi himpunan ini menjadi 5 kelas ya. 5 kelasnya itu apa? 5 kelasnya itu adalah kemungkinan dari sisa pembagian 5. Kayak gitu. Nah, oke. Jadi 5 kelasnya itu adalah merupakan sisa pembagian 5 ya. Gitu. Nah, berarti dari sini kita bisa pecah kalau misalkan semua bilangan yang bersisa 1 jika dibagi 5. Itu apa aja? Ya, berarti ada 1, ada 6, ada 11 dan seterusnya ya. Dengan cara yang sama juga. Kayak gini aja nulisnya ya. Oke. Ini sisa 1. Itu berarti kita dapat himpunannya adalah 1, 6, 11, apa lagi? Bisa 16 dan seterusnya. Terus sisa 2 itu dia bisa 2, bisa 7, bisa 12 dan seterusnya. Terus sisa 3 itu adalah berarti 3, 8, 13 dan seterusnya. Terus di sini sisa 4 itu bisa 4, bisa 9, bisa 14 dan seterusnya, dan sisa 0 ya, atau dia kelipatan 5 itu sendiri. Sisa 0. Berarti kan bisa 0, 5, 10, 15 dan 0 gak masuk ya karena dia bilangan bukan bilangan asli. Kita mengambil di himpunan ini ya, berarti cuma 5. Oke, nah terus jadi setelah kita partisi kita coba bagi kasus. Karena kita tahu bahwa di sini ABC plus AB plus 2A itu kita bisa tuliskan menjadi A dikali BC plus B plus 2. Maka kita coba bagi kasus ya. Kasus 1
kasus 1 itu ketika A-nya habis membagi A5 atau 5 habis membagi A ya. A-nya kelipatan 5 ya. 5 habis membagi A. Seperti itu. 5 habis membagi A. Oke, kalau ketika 5 habis membagi A, karena kita tahu di sini berarti A-nya itu kita ambil dari apa? Dari himpunan ini ya, 5, 10, 15 dan seterusnya. Nah, berarti kita harus mencari tahu berapa banyak bilangan yang ada di sini. Berarti banyak bilangan. Berarti banyak bilangan itu adalah apa? Floor dari 2020 dibagi 5. Yaitu sama dengan ada 404 ya, ada 404 bilangan. Nah, terus untuk BC-nya, B dan C-nya seperti apa? B dan C-nya itu ya terserah ya. Karena kan di sini yang penting 5 itu habis membagi A atau A-nya itu kelipatan 5. Jadi ketika sudah A itu kelipatan 5, maka nilai dari BC plus B plus 2 itu boleh berapapun. Karena kalau berapapun ya akan tetap ini menjadi suatu kelipatan 5. Nah, berarti peluangnya adalah apa? 404 per 2020. Yaitu sama dengan berapa? Sama dengan 1/5 ya. 1/5. Oke. Nah, selanjutnya untuk kasus yang kedua, di mana 5 itu dia tidak habis membagi A atau A bukan kelipatan 5. Tapi 5 itu habis membagi BC plus B plus 2 atau BC plus B plus 2 itu merupakan kelipatan 5. Nah, berarti kita coba tinjau. Karena 5 itu dia habis membagi BC plus B plus 2, maka akan memenuhi BC plus B plus 2 kongruensi 0 modulo 5. Nah, kita coba uraikan ya. Jadi ini samanya seperti BC plus B kongruensi min 2 modulo 5. Terus ini berarti BC plus B kongruensi, kita coba jadikan positif. Berarti 3 ya. 3 modulo 5. Ya tinggal kita tambah 3 saja. Tinggal kita tambah 5 ya. Min 2 menjadi 3. Nah, berarti dari sini ada beberapa kasus. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama itu apa? Nah, karena di sini kita bisa uraikan menjadi B dikali C plus 1 kongruensi 3 modulo 5. Berarti kita bisa uraikan. Berarti kemungkinannya adalah B-nya itu kongruensi 1 modulo 5 dan C-nya itu kongruensi 2 modulo 5. Nah, terus yang ini apa lagi kemungkinannya? Berarti B-nya itu kongruensi 3 modulo 5 dan C-nya itu dia kongruensi 3 modulo 5. C-nya 0 berarti ya. C-nya 0, sorry. C-nya itu 0. Oke, sudah. Jadi kita coba menghitung peluang dari masing-masing kasus ya. Subkasus yang pada kasus yang kedua. Oke. Nah, untuk kasus yang ini, untuk kasus yang B-nya itu kongruensi 1 modulo 5 dan C-nya itu adalah kongruensi 2 modulo 5. Nah, di sini kan karena A-nya itu dia bukan kelipatan 5, otomatis A-nya itu akan kita pilih dari himpunan ini ya. Nah, dengan kata lain, kemungkinan dari A
itu akan memiliki 4 kemungkinan sisanya, yaitu sisa 1, sisa 2, sisa 3, sisa 4. Berarti peluang dalam memilih A itu adalah 4/5. Kayak gitu ya. Nah, jadi peluang untuk memilih A itu adalah 4/5. Sedangkan untuk yang B, karena B-nya itu harus kongruensi 1 modulo 5, artinya cuma ada satu kemungkinan dia diambilnya dari himpunan yang ini. Nah, berarti berapa? 1/5 ya. Karena di sini nanti kita bisa hitung bahwa untuk himpunan yang bersisa 1 itu juga pasti jumlahnya sebanyak 404. Jadi peluang ketika kita memilih B itu dia 1/5. Dan juga untuk yang C itu juga 1/5 juga. Sehingga untuk peluangnya ini kita bisa peroleh bahwa ini akan sama dengan 4/125. Nah, dengan cara yang sama juga untuk subkasus yang ini ya. Nah, karena tadi A-nya itu bukan kelipatan 5, berarti A dia mempunyai 4 kemungkinan sisa bagi ya. Berarti ini 4/5. Terus dikali dengan B-nya itu kongruensi 3 modulo 5. Berarti dia 1/5 dikali juga yang C-nya karena dia habis dibagi 5, berarti kan 1/5 ya. Nah, berarti ini juga 4/125. Sehingga untuk kasus 2 itu peluangnya adalah 8/125. Sudah, jadi peluang totalnya adalah peluang secara keseluruhan adalah apa? 1/5 ditambah 4/125. Berarti ini 25/125 ya. Oh ini 8. 8. Ini 8/125. Berarti 33/125. Oke, jadi peluang dari ABC plus AB plus 2A itu dia habis dibagi 5 adalah 33/125. Oh iya, mungkin sebagai tambahan di ini ya, di sini untuk yang bilangan yang bersisa 1 ini juga pasti jumlahnya ada 104 bilangan ya. 104 bilangan ini juga ada 404 bilangan. Ini juga ada 404, ini juga ada 404, ini juga ada 404 bilangan. Karena di sini kebetulan karena 2020-nya itu habis dibagi oleh 5. Makanya ketika kita partisi bilangannya himpunan tersebut menjadi 5 kelas, maka 5 kelas tadi itu akan memiliki jumlah banyaknya bilangan yang sama. Itu ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya saya lebih semangat buat membuat konten-konten yang lainnya. Oke. Terima kasih.